Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini ada yang sambil kerja ya? Siap, iya. Ya, Mbak Tasya, Bu Sofi ya. Kerja di mana kalau boleh tahu Mbak Tasya sama Bu Sofi? Iya Pak, saya Bu Sofi di Rumah Sakit Caruban. Oh jauh ya? Iya, jauh. Kenal Bu. Ya, terima kasih Pak Madiun. Saya nanti ada kegiatan di daerah, kalau nggak Nganjuk atau di Madiun untuk sekolah S2 saya ambil S2 lagi. Kita mulai ya. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, jadi campur di sini. Saya panggil Mas Mbak aja ya biar awet muda. Jadi materi saya itu hanya sedikit. Ya, 66 ini sedikit sekali. Jadi banyak materi yang sebenarnya adik-adik semuanya ini harus buka di harus buka di textbook bisa, di jurnal bisa. Jadi materi yang ada di slide saya itu tidak hanya ini saja, tidak wajib membaca ini saja. Tapi saya tampilkan di sini karena ini biasanya muncul di uji kompetensi dan lain sebagainya. Kemudian nanti adik-adik ini kan ada UKOM. Di UKOM itu ada beberapa pertanyaan yang banyak saya tulis. Kalau yang di imunohematologi dan bank darah itu materi saya itu nanti materi-materi yang akan keluar di UKOM. Jadi kemarin saya dengan Dr. Farida itu membuat materi untuk itu. Monggo bukunya kemarin Dr. Farida sudah mencetaknya, jadi suatu buku ajar itu bisa dibaca. Saya slide ya. Saya lanjut. Kemudian darah ya. Jadi jam mengajar saya mungkin tidak sesuai dengan jam yang ada di kesepakatan 45 menit. Mungkin bisa lebih panjang, dan misalkan adik-adik mau bertanya ya ada kesulitan bisa potong saya, silakan potong saya. Potong saat saya berbicara enggak apa-apa. Mohon izin seperti itu. Jadi darah ini kalian harus tahu dulu darah ini ada di mana saja. Jadi darah itu lokasinya ini kan ada di jantung, ada di dalam pembuluh darah. Jadi mereka ada di suatu saluran yang ada di tubuh kita. Jadi di dalamnya jantung dan di dalamnya pembuluh darah. Tidak ada darah itu yang keluar dari salurannya. Kemudian di tubuh kita itu selain darah juga ada beberapa cairan. Kemudian ada beberapa cairan itu namanya apa saja? Cairan limfe, cairan sinovial, cairan cerebrospinal, itu yang ada di otak. Kemudian endolim, perilim, itu ada di rumah siput. Jadi kalau di jaringan itu ada jaringan ekstraseluler, kemudian di lim itu di pembuluh darah limfoid ya. Kemudian ada lagi cairan sinovial itu di sendi-sendi ya, di sendi kalian itu ada, di semua sendi itu ada. Kemudian cerebrospinal itu cairan yang ada di otak ya. Kemudian yang di perilim itu tidak kelihatan. Jadi di perilim itu ada di rumah siput. Jadi di telinga kita itu ada seperti tempat seperti siput. Kenapa disebut siput? Itu bentuknya kelok-kelok seperti rumah siput. Jadi di situ ada namanya rumah siput atau di endolim. Di situ nanti ada cairan namanya endolim. Fungsinya dia sebagai enggak apa-apa, silakan sambil bekerja. Jadi saya record kok, nanti saya upload di YouTube. Jadi kenapa kok di rumah siput atau di koklea itu ada endolim? Jadi fungsinya dia sebagai bahan untuk merekam. Jenengan itu adik-adik semua ini dalam posisi yang seimbang atau enggak. Kalau posisinya naik mobil dengan agak miring, dia akan posisinya juga akan berubah sehingga menyebabkan koklea ngomong sama otak ya, menyampaikan sinyal ke otak bahwa kamu harus pusing, kamu harus muntah. Kamu enggak pas ini posisinya, itu fungsinya. Ya. Kemudian saya lanjut lagi, komposisi darah. Seperti yang saya jelaskan kemarin, ini tugas kalian ya, 7-8% komposisi tubuh kita itu adalah darah. Jadi kalau beratnya 100 kilo, misalkan di sini ada yang beratnya 100 kilo, atau 50 kilo seperti Mbak Devi ini ya, mungkin kurusnya Mbak Devi ini. Jadi 50 dikali 8%, sekitar 4 liter darah yang ada di tubuhnya. Komposisinya apa saja? Komposisinya macam-macam. Ada yang eritrosit, kemudian ada
leukosit, ada trombosit. Nah, ini nanti kalian akan belajar di hematologi atau di imunohematologi dan bank darah. Sedangkan 55%-nya itu adalah cairan serum atau plasma, di mana 90%-nya air, 10%-nya albumin, globulin, dan fibrinogen. Ini jadi salah satu topik penelitian dari teman kakak kelas kalian kalau nggak salah. Taufikur Rahman kalau nggak salah. Dia memeriksa cara pemeriksaan globulin dengan, saya lupa dengan cara apa yang kemarin. Ada pokoknya. Jadi barangkali nanti ada yang kita sampaikan saat kuliah itu menarik buat adik-adik semuanya. Silakan dijadikan bahan untuk KTI. Jadi mulai sekarang belajar menulis proposal. Jadi proposalnya itu dibuat mulai sekarang. Sehingga nanti saat kalian sudah semester akhir itu tinggal jalan saja. Ya. Eritrosit ini ada hemoglobin, fungsinya mengangkut oksigen dan CO2. Oksigen itu untuk metabolisme, CO2 itu hasil metabolisme. Kemudian ada leukosit untuk sistem imunitas tubuh kita. Kalau trombosit berfungsi untuk hemostasis. Biasanya pada orang yang demam berdarah ini akan turun ya. Nanti yang teman-teman yang sudah bekerja seperti Bu Sofi maupun Mbak siapa tadi itu pasti sudah sering melakukan pemeriksaan ini. Selanjutnya jumlah eritrosit yang normal ini adik-adik harus hafal paling tidak ya, jumlah untuk pria itu 5 sampai 5,5 juta. Tapi kenapa kok saya bilang harus hafal? Karena kan biasanya kita itu ketemu pasien, ketemu warga saat penyuluhan itu nggak mungkin lihat standar ya, tidak mungkin melihat buku atau melihat graf atau kertas yang ada di laboratorium. Jadi paling tidak itu kita hafal beberapa standar ya. Contohnya eritrosit untuk pria 5 sampai 5,5 juta, kalau wanita 4,5 sampai 5. Kemudian kalau ditanya bentuknya seperti apa, eritrosit bentuknya itu bikonkav ya, atau bundar bikonkav. Bikonkav itu tengahnya yang agak tengahnya itu agak cekung ya. Tanpa inti, jadi kalau sudah matang eritrosit itu tidak punya inti. Jadi dia tanpa inti sifatnya. Kemudian diameternya 7,5, luasnya 120 mikron dengan volume 85 mikron kubik. Ya, mikron kubik itu salah nulisnya, harusnya tiganya di atas. Kemudian di darah itu terdiri dari stroma dan hemoglobin. Kemudian membran eritrosit itu terdiri dari 65% protein, lemaknya 32% dan karbohidratnya 3%. Ini yang akan menjadi antigen. Jadi dia nanti akan menjadi antigen yang menandakan golongan darah A, B, O, ya ini nanti ya, karbohidrat sama lipid sama protein ini. Dia akan menjadi antigen yang ada di permukaan sel eritrosit. Kemudian terdiri dari stromatin. Stromatin ini membentuk struktur dari tubuh atau struktur dari eritrosit itu sendiri. Jadi kalau nggak ada stromatin, bentuknya tidak akan menjadi bikonkav, bisa tidak punya bentuk. Ya, stromatin ini tulangnya, ibaratnya itu tulang. Terdiri dari sefalin, lesitin, dan kolesterol. Kemudian ada glukosanya. Ini biasanya adik-adik gunakan untuk melakukan pemeriksaan HbA1c. Jadi HbA1c itu hemoglobin yang terglikolisasi. Jadi hemoglobin itu punya antigen, punya sel darah merah itu punya antigen, kemudian di membrannya itu bisa ditempeli oleh gula. Kalau orang itu gulanya tinggi sekali, gula itu akan mengendap di membran sel dari eritrosit sehingga terjadilah bentukan HbA1c, hemoglobin terglikolisasi. Glikosilasi, maaf ya. Mulutnya keperucut-perucut kalau ngomong kayak gitu susah. Karena dari seharian ini belum sempat makan ini. Kita lanjut lagi. Jadi sel darah merah ini sampai dari kecil sampai tua itu produksi terus. Di mana tempat produksinya? Di sumsum tulang, ya, di sumsum tulang belakang atau sumsum tulang belakang itu di mana aja? Ya di punggung kita, kemudian ada di tulang-tulang panjang. Tulang-tulang panjang ini seperti yang ada di tibia ini namanya tulang tibia. Ini ada namanya di tulang tibia maupun tulang di humerus maupun tulang yang ada di femur, ini tulang femur ini, femur ya. Ini nanti ada tulang panjang di dalamnya ini ada spong lapisan spongiosa. Nah ini yang diisi oleh tempat produksi
sel darah merah, sel darah putih maupun trombosit. Ya. Pada usia kurang dari 21 tahun, sumsum tulangnya itu ada di tulang besar. Kalau lebih dari 21 tahun, sumsum tulangnya berubah, di mana dari tulang-tulang kecil. Ya, kalau sumsum tulang merah, produksinya sel darah merah, kalau kuning, produksinya lemah. Makanya kalau orang patah tulang, gini ya, itu kalau tidak dilakukan pertolongan cepat atau tidak dilakukan pertolongan di UGD, itu bisa terjadi embolisasi. Jadi pembuluh darah yang robek itu bisa dimasukin lemak sehingga terjadi lemak itu masuk pembuluh darah, terjadi trombus, bisa stroke, bisa serangan jantung dan lain sebagainya. Di dalam sumsum tulang ini ada yang namanya stem cell ya. Hematopoietic stem cell. Maksudnya apa? Stem cell itu sel yang bisa jadi apa saja, terutama kalau di sini hematopoietic cell yang akan berpotensi menjadi sel darah. Bisa sel darah merah maupun sel darah putih maupun trombosit. Kemudian hematopoiesis ini sudah diajarkan di hematologi kalau tidak salah. Adik-adik hematologi itu semester awal itu kayaknya sudah diajarkan ya. Hematopoiesis itu apa? Hematopoiesis proses pembentukan sel darah. Sel darah apa? Semua sel darah itu namanya hematopoiesis. Dari stem cell ya. Stem cell ini bisa menjadi lymphoid stem cell. Lymphoid stem cell nanti jadi apa saja? Ya sel limfa. Kemudian stem cell ini dirangsang oleh IL-9, glomerular colony stimulating factor, dirangsang oleh IL-3, IL-6, GCSF untuk menjadi apa? Menjadi CFU koloni ya. Ini game sel darah merah yang masih besar-besar bentuknya, CFU gem. Ini nanti dirangsang oleh siapa lagi? IL-13, GCSF, GMCSF. Jadi apa saja? Menjadi ini calon dari eritrosit ya, eritroblas ya, BFUE. Kemudian dirangsang menjadi sel megakariosit calonnya. Ini induknya megakariosit ya. CFU megakariosit. Dirangsang menjadi glomerular monosit ya. Nanti yang induknya menjadi leukosit ya. Kalau dari eritroblas ini, eritroblas yang muda-muda ini akan menjadi eritrosit. Eritrosit ini awalnya ada intinya, kemudian semakin dewasa dirangsang oleh IGF-2, IL-9, GMCSF maupun eritropoietin, tipe itu eritropoietin, dia akan berubah menjadi eritrosit yang matang. Ini usianya sekitar 120 hari. Kalau megakariosit dari besar gini selnya besar sekali, kalau masih mentah, masih muda, dia setelah matang dirangsang oleh TPO. TPO itu trombosit trombopoietin ya. Kalau EPO eritropoietin, kalau TPO trombopoietin, perangsang megatrombosit untuk matang atau megakariosit untuk menjadi trombosit atau platelet. Ya, ingat-ingat kalau sel darah merah itu eritrosit, kalau keping darah itu platelet atau trombosit. Kalau CFU ya calonnya induknya dari sel darah putih itu dirangsang macam-macam. Kalau dirangsang IL-3 jadi basofil, kalau dirangsang IL-5 dan GMCSF jadi eosinofil, kalau dirangsang GCSF jadi neutrofil, kalau MCSF jadi monosit. Ya, seperti itu. Apa itu GCSF? Granulosit, granular colony stimulating factor. Simple-simple kok. Imunologi itu mudah. Kalau adik-adik tertarik untuk belajar itu, silakan nanti belajar imunologi. Kemudian pembentukan dan pematangan sel eritrosit ini awalnya dari proeritroblast ya CFU tadi ya menjadi eritroblast ya. Setelah jadi eritroblast dia membentuk hemoglobin ya, mulai dibentuk. Kemudian setelah terbentuk dia menjadi polikromatofili, jadi makin banyak ya cacat warnanya di dalamnya. Kemudian menjadi otokromatofili, menjadi normoblast, kemudian jadi retikulosit. Retikulosit itu sel darah merah yang muda, usianya sekitar 72 jam. Setelah itu dilepas ke pembuluh darah, pematangan menjadi sel darah merah atau eritrosit yang matang. Diingat-ingat ya, nanti kalau ada ujian retikulosit itu apa? Retikulosit itu sel darah merah yang masih muda, masih mentah. Ya. Usianya masih 72 jam. Kalau sudah jadi sel darah merah, dia bisa membawa oksigen maupun sari-sari makanan. Ya. Dalam hidupnya nanti akan dia berjalan sejauh 700 mil. Luar biasa kan? Kalau hemoglobin, dia mempunyai 146 pasangan basa, ya, terdiri dari 6 glutamin, itu baru normal ya. Kemudian yang tidak normal bentuknya macam-macam, ada yang sel sabit ya, sickle cell hemoglobin. Ini ada gangguan di nomor 6 valin ya, ada gangguan urutan pasang basa asam basa nomor 6 yakni valin. Dan nilai normalnya harus dihafalkan.
15,4, kalau laki-laki, wanita 13,8. Kalau nggak tahu laki-laki atau perempuan, saat ini kan laki-laki perempuan itu tidak jelas ya, Mbak Siti Nur Aziza, yang lagi goyang-goyang kepalanya. Jadi saat ini kan tidak banyak orang itu yang nggak jelas dia laki-laki atau perempuan, transgender. Jadi kalau yang seperti itu, nilai patokannya 14,6 gram per desiliter. Kalau leukosit jumlahnya di tubuh manusia sekitar 5.000 sampai berapa? Sampai 10.000 yang normal, ya. Sel. Nah, ini urutannya, sel per desiliter, ya. Kemudian ada atau tidaknya granul itu bisa dibedakan. Kalau ada granulnya namanya neutrofil, eosinofil maupun basofil, ya. Kalau tidak punya granul itu limfosit maupun monosit. Kalau dibedakan berdasarkan banyaknya inti, ada polimorfonuklear atau polinukleus, itu neutrofil, eosinofil, basofil, dan monosit, ya. Kalau mononuklear itu limfosit. Ya, ingat-ingat. Kalau granulosit ini dibaca aja. Besarnya sekitar 10 sampai 12 mikron, punya granul. Ya. Biasanya granulosit ini terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil. Ini teman-teman pasti sudah belajar di hematologi, ya, hematologi. Kalau neutrofil intinya lebih dari berapa? Lebih dari 2. Kalau eosinofil intinya 2, granulnya sifat lebih besar dan kasar. Kalau neutrofil halus, ya. Kalau basofil intinya tidak jelas. Jadi ada inti kecil dan ada yang namanya granulnya itu halus, ada juga yang intinya besar kasar, kemudian granulnya juga kasar. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada saya tanya. Kalau eosinofil itu biasanya pada kasus apa, Dik? Winalda. Kasus apa, Dik, kalau eosinofil tinggi? Nur Anissa, jangan melamun. Kalau eosinofilnya tinggi pada kasus apa? Marinta. Ayo kamu kaget ya. Eosinofil tinggi pada kasus apa, Marinta Anissa Putri? Apa, Dik? Nah, Febri. Izin bertanya, Bapak. Izin menjawab, Bapak. Ya, boleh. Siapa ini? Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza. Biasanya kalau eosinofil tinggi itu setahu saya, Bapak, karena alergi. Selain itu apa? Selain alergi, infeksi, pada kulit. Infeksi cacing, ya. Infeksi cacing itu eosinofilnya tinggi. Ya. Nanti dibaca lagi. Kemudian ada agranulosit, namanya agra, berarti tidak punya granula. Ya, namanya agranulosit, ya. Diameternya sekitar 12 sampai 15, saya tidak bahas diameter, nanti dibaca sendiri, ya. Jadi contohnya limfosit sama monosit. Intinya kalau limfosit gede hampir seperti selnya, kalau monosit intinya 2, ada seperti ginjal dan satunya lagi tapal kuda, ya. Kemudian sifat sel darah putih amuboid. Apa itu amuboid? Dia bisa merubah bentuk. Jadi kalau misalnya ada pembuluh darah, ada endotel, dia itu yang seperti saya jelaskan yang kemarin, ya, kuliah kemarin, dia bisa masuk di sela-sela endotel. Kemudian dia bisa mendekati tempat infeksi. Kemudian sifat sel darah putih yang lain fagositosis. Jadi dia kalau ada bakteri dimakan sama dia, ya, menjadi APC, antigen presenting cell. Jadi kalau ada bakteri atau virus parasit dimakan, dihancurkan, dipresentasikan melalui MHC ke sel fitotoksik yang lain. Kemudian diapedesis, ya, bisa keluar masuk jaringan dan pembuluh darah. Ini yang harus dihafalkan. Amuboid, fagositosis, diapedesis. Dia bisa mengecilkan tubuhnya, kemudian bisa keluar dari endotel, dari pembuluh darah keluar ke ekstra pembuluh darah. Kemudian adik-adik juga harus belajar gangguan hematologi. Apa itu gangguan hematologi? Jadi gangguan yang berkaitan dengan pembentukan darah, jadi terlalu banyak pembentukannya atau kurang pembentukannya, itu gangguan hematologi. Ya, jadi gangguan hematologi itu bisa di eritrosit, bisa di sel-sel fagosit, sel leukosit, kemudian gangguan di reticuloendothelial system, gangguan di limfe, macam-macam.
banyak sekali, nanti kita bahas pelan-pelan. Nah, jenis penyakit atau gangguan hematologi tadi apa saja? Yang pertama, yang adik harus tahu, anemia aplastik. Apa itu anemia aplastik? Gangguan pada sumsum tulang belakang, sehingga semua sel darah merah, sel darah putih itu pembentukannya rendah sekali. Jadi saat adik-adik melakukan pemeriksaan DL, semua sel darah merahnya itu di bawah standar normal, jadi low semuanya. Ya, namanya anemia aplastik. Kenapa kok terjadi? Karena di sumsum tulang belakang itu tidak bisa memproduksi sel darah merah atau sel darah putih. Kemudian ada anemia defisiensi besi. Jadi seringkali pada usia-usia kalian ya, usia subur, sering terjadi pada menstruasi. Karena banyak darah yang keluar lewat bawah, kemudian makannya kurang bergizi, biasanya nanti produksi darah putih dan merahnya itu berkurang, ya, jadi anemia. Selanjutnya anemia megaloblastik. Nah, apa itu anemia megaloblastik? Anemia megaloblastik itu anemia karena defisiensi vitamin B. B berapa? B12 dan B9 atau asam folat. Karena vitamin B12 dan asam folatnya terganggu, dia terjadi anemia yang sifatnya adalah makrositik, ya, gede. Apa sel darah merahnya itu gede sekali. Nanti adik-adik bisa lihat. Kemudian biasanya adik-adik akan temukan pada pasien-pasien yang kecanduan sama alkohol. Kemudian ada sickle cell anemia. Sickle cell anemia ini kelainan dari struktur hemoglobinnya sehingga bentuknya itu seperti sel darah merah, seperti bulan sabit bentuknya. Jadi tidak bunder-ser gitu, enggak. Bentuknya seperti bulan sabit. Kemudian ada polisitemia. Polisitemia vera itu kalau anemia itu kurang pembentukan darahnya. Kalau polisitemia itu sel darah merah itu banyak sekali sehingga darahnya kental. Biasanya pasiennya gampang terjadi stroke dan lain sebagainya. Solusinya apa polisitemia? Solusinya adalah transfusi darah. Kemudian leukemia. Leukemia ini, sebentar ya. Leukemia ini terjadi proliferasi dari sel-sel darah putih yang tidak normal, jadi banyak produksi sel darah putih. Jadi keganasan pada sel darah putih. Nah, sebentar ya. Saya buka dulu pintunya. Kita lanjut lagi ya. Kemudian nanti ada lagi deh yang namanya diskrasia sel darah merah. Diskrasia. Jadi diskrasia ini biasanya itu contohnya adalah apa? Contohnya adalah multiple myeloma. Jadi banyak sel darah putih itu yang sifatnya ganas ya. Sel darah putihnya ganas. Kemudian sel darah putih ini bisa menyebabkan kerusakan dari sel darah merahnya, dari jaringan dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi karena banyak materinya. Ini contohnya. Contohnya sel darah merah yang normal ya, normal blood seperti ini. Bulat ya bentuknya sel darah merah bulat gitu. Kemudian kalau sel darah putihnya di mana? Adik-adik ini sudah pasti sering lihat sekali. Ini bentukan apa ini? Siapa ini? Nur Anissa yang saya tunjuk. Nur Anissa? Iya, Pak. Sudah pernah lihat mikroskop? Sudah. Ini apa? Ini namanya apa? Apa ini? Monosit atau bukan? Atau lainnya? Atau limfosit yang bentuknya sel darah putih. Intinya itu hampir sebesar dari selnya. Apa? Dek? Apa, Dek? Ini loh, Dek. Limfosit. Kalau bentuknya kayak ginjal apa? Monosit. Wah, kamu itu udah ada tulisannya kok. Nanti dilihat ya. Nah, makrofag. Makrofag itu apa kalau makrofag? Makrofag itu adalah sel darah putih yang fungsinya adalah memakan sel-sel bakteri atau sel-sel debris atau jaringan yang rusak atau jaringan yang mati dari tubuh kita. Ya. Itu namanya makrofag. Makrofag itu disebut dengan ini. Apa namanya? MAC ya. Disebut kalau di jurnal-jurnal itu MAC.
Bagaimana cara makan makrofag ini? Cara makannya adalah kalau ada bakteri, ya bakteri ini akan ditempeli oleh antibodi. Setelah ditempeli antibodi, dia akan dikenalkan ke makrofag. Makrofag ini jadi membaca, oh ini bakteri ini, ternyata ini bakteri yang saya pegang. Jadi ibaratnya antibodi itu mengenalkan ke makrofag. Makrofag ini ada bakteri, makan aja. Oh ternyata bakteri. Kali sama dulu sama makrofag. Akhirnya di-engulf atau ditelan sama makrofag, di dalamnya makrofag dihancurkan. Ya, itu cara kerjanya makrofag untuk makan bakteri. Kemudian ada leukosit. Leukosit ini terdiri dari granulosit dan agranulosit. Kalau agranulosit tidak ada granulanya, contohnya limfosit dan monosit, gambar yang tadi ya. Kalau granulosit ada neutrofil, ada basofil, ada eosinofil. Kalau intinya banyak itu polimorfonuklear. Ya, cara menghitungnya, jadi sudah tahu dengan pipet apa? Dengan pakai pipet leukosit. Namanya apa pipet leukositnya? Pipet Toma. Pipet Toma. Hah? Pipet Toma, Bapak. Kalau kamar hitungnya namanya apa? Kamar hitungnya apa? Kotaknya. New? Tahu kamar hitung New Bayer enggak? Sudah pernah pakai enggak sih? Enggak pernah pakai. Jadi kamar hitungnya itu kotak New Bayer itu. Mungkin Bu Sofi yang bisa sering pakai ya. Kemudian yang paling gampang ya dengan elektronik pakai mesin. Ya, jumlah leukosit normal tergantung usia, kemudian aktivitas dari pasien tersebut. Kalau pada BBLR bayi baru lahir ya, BBLR itu biasanya sekitar 10.000 sampai 30.000 per mikroliter ya. Kalau usianya lebih dari 12 jam, 13 sampai 38.000. Jadi kalau orang dewasa tidak seperti itu, biasanya lebih rendah, 5.000 sampai 10.000. Kalau lebih dari 10.000, nah itu hati-hati. Kemudian harus diperhatikan juga setelah aktivitas fisik itu biasanya tinggi. Jadi kalau mau menghitung leukosit jangan setelah aktivitas fisik, jangan setelah jalan kaki lama, kegiatan yang banyak itu jangan ya. Nanti misalkan mau menghitung leukosit untuk penelitian harus diperhatikan. Kemudian kalau terlalu tinggi namanya apa? Namanya leukositosis. Kalau terlalu rendah leukosit itu disebut dengan leukopenia ya. Leukositosis bisa terjadi secara fisiologis kapan? Ya, yang saya sebutkan tadi habis kerja fisik yang berat, habis olahraga, habis nge-gym, stres, kejang, habis mual muntah, mencret, itu biasanya agak tinggi. Kenapa? Dehidrasi. Ya, kalau patologis kapan? Patologis itu saat tidak ada gejala seperti itu, tapi kalian itu panas, batuk pilek, biasanya leukositnya tinggi. Dan kalau lebih tinggi daripada 40.000 atau 30.000, curiga ke keganasan. Kemudian ada leukemia reaction. Apa itu leukemia reaction? Jadi leukositnya meningkat cukup tinggi lebih dari 50.000. Ini harus hati-hati kalau kalian bisa DL ternyata leukositnya sangat tinggi, curiga ke leukemia. Kemudian harus dibedakan sama penyakit lain juga. Ini penyebab leukosit patologis ya. Biasanya yang pertama otomatis leukemia. Inflamasi yang akut, jadi kalau ada infeksi, bakterinya sangat banyak, sangat tinggi, terjadilah peningkatan leukosit atau leukositosis yang sangat luar biasa. Kemudian leukemia, polisitemia vera, jadi leukemia ini keganasan. Di polisitemia vera itu biasanya juga tinggi leukositnya. Kenapa kok tinggi? Produksinya banyak, sel darah merah banyak, sel darah putih banyak, seperti itu, dan lain sebagainya. Nanti dibaca. Kemudian pada orang yang splenektomi, splinnya dipotong atau dioperasi diambil. Karena kita tahu bahwa splin ini tempat menghancurkan leukosit maupun sel darah merah yang lain atau sel trombosit, maka saat splenektomi atau splinnya dipotong, tidak ada organ yang berfungsi untuk menghancurkan leukosit maupun sel darah merah, sehingga terjadi peningkatan sel darah putih atau leukositosis yang patologis. Kemudian peningkatan ACTH ya, adenokortikotropik hormon ya. Kenapa kok bisa? Karena yaitu tadi kalau ACTH-nya meningkat itu dia bisa meningkatkan kekentalan di darahnya sehingga leukositnya akan tampak lebih tinggi.
Leukopenia. Kalau leukopenia itu leukositnya rendah sekali, kurang dari 5.000. Contohnya apa? Contohnya pada depresi sumsum tulang, SST itu sumsum tulang. Pada kasus apa? Infeksi virus, minum obat yang bisa menekan sumsum tulang. Kemudian leukemia. Pada pasien leukemia itu bisa leukopenia juga, karena dihancurkan sendiri sumsum tulangnya. Anemia aplastik, jadi sel stem cell yang ada di sumsum tulangnya itu berkurang sehingga tidak bisa produksi sel darah merah maupun sel darah putih. Kemudian anemia perniciosa itu bisa menyebabkan leukopenia juga terjadi. Kemudian splinnya tinggi, splinnya membesar. Kita tahu yang saya sebutkan tadi, splin itu menghancurkan sel darah. Kalau splinnya membesar, ya terjadi leukopenia karena sel darah merahnya dihancurkan dan sel darah putihnya dihancurkan. Kemudian ada IHA, autoimmune disease ya. Jadi ada penyakit autoimun. Jadi ada sel tubuh kita tuh mengidentifikasi sel leukosit kita itu sebagai antigen asing. Kemudian bagaimana cara menghitungnya leukosit tadi agar tahu leukopenia maupun leukositosis? Dengan cara DIFCON. Jadi nanti adik-adik harus tahu cara DIFCON. Ini penelitian kakak kelas kalian, kalau nggak salah siapa ya? Aulia ya. Dia mencoba menghitung DIFCON dari Aulia ini kelas ini apa kelas lain ya? Kakak kelas ya? Siti. Aulia yang biasanya Instagramnya banyak itu loh followernya. Itu kalian apakah kelas ya? Kelas. Kakak kelas. Jadi penelitiannya dia ini dengan menghitung DIFCON. DIFCON itu apa fungsinya? Ini DIFCON itu menghitung hitung jenisnya, basofilnya, eosinofilnya, batangnya, segmennya, ya, kemudian limfositnya itu seperti apa, seberapa banyak. Fungsinya apa? Fungsinya DIFCON ini dengan melihat ini termasuk infeksi akut apa infeksi kronis. Kalau infeksi akut dia akan bergeser ke arah basofil. Kalau infeksinya kronis bergeser ke arah monosit, ya, ke arah yang lebih tua selnya. Kalau basofil kan lebih muda, ya. Kemudian ini tergantung umur. Jadi pada penelitiannya dia, kenapa kok saya tidak menyarankan pada anak kecil? Karena pada anak limfositnya lebih banyak daripada neutrofil segmen. Mungkin ada temannya nanti kalau ada pertanyaan ya, barangkali ikut sidangnya Aulia, tanya aja nih, kenapa kok tidak boleh pada anak kecil? Nah, ini jawabannya, ya. Karena pada anak kecil itu banyak yang neutrofil segmen dari dewasa. Kalau dewasa kebalikannya. Cara hitungnya bisa pakai manual ya, setiap rebusan darah tepi 10 dari 100 dari beberapa lapang pandang, kemudian secara otomatis. Jadi otomatis itu pakai mesin, biasanya sudah terlihat di depannya. Tapi kalau kalian nanti diajari cara hitung manual. Nilai rujukannya ini. Nilai normalnya, basofilnya 0 sampai 1, eosinofilnya 1 sampai 3, batang segini sampai monosit 2 sampai 8. Kalau di sini nilainya 50, ya berarti shift to the right, bergeser ke kanan. Monosit itu kanan. Kalau di sini lebih banyak, misalkan ada 60 ada di basofil selnya, berarti shift to the right, berarti infeksinya akut, ya. Kalau ada peningkatan di basofil namanya dikasih tambahan akhiran. Filia, kalau banyak kasih filia. Kalau mau basofil, basofilia. Eosinofil, eosinofilia. Kalau turun penia, ya, jarang basopenia. Adanya limfositopenia, monositopenia, seperti itu. Ya, ini ya. Shift to the right itu infeksi yang kronis biasanya, penyakit hati, alergi, anemia perniciosa. Kalau shift to the left itu infeksinya akut. Basofil ini fungsinya adalah ini. Dia berfungsi untuk membantu kita dalam kondisi alergi dan lain sebagainya. Ya, jadi dia di sana di basofil itu ternyata banyak granul-granulnya. Isinya apa? Isinya histamin, serotonin, heparin. Ya. Kalau pada orang yang basofilnya tinggi, itu biasanya ditemukan pada orang polistemia vera, leukemia, kemudian alergi. Jadi orang alergi ini basofilnya tinggi, akhirnya kan jadi gatel. Gatelnya dari mana? Gara-gara basofil mengeluarkan histamin. Ya. Urtikaria dari mana? Gara-gara dia mengeluarkan histamin. Nyeri dari mana? Mengeluarkan serotonin. Ya, ini yang tak jelaskan tadi. Kemudian ini gambarnya.
Eosinofil itu yang mana? Basofil yang mana? Eosinofil itu bentuknya yang seperti ini ya, kacamata ini ya, orang dengan kacamata. Kalau basofil yang seperti ini, yang biru semua. Ini banyak histaminnya di sini. Kalau mast cell yang warna ini, ya, mast cell yang warna, nah ini keluarkan histamin juga, yang biru-biru, ya. Ini mast cell. Mast cell fungsinya adalah pada kondisi alergi. Jadi isinya basofil. Nah ini baca. Kalau mau ngafalin luar biasa, kalau enggak ya sudah. Asal tahu saja. Kalau kalian sekolah imunologi, kalian harus belajar ini. Di sana dia punya reseptor, ada IL-5, IL-3, TFCSF, dan lain sebagainya. Dia, basofil, bisa mengeluarkan histamin, nektarien, PG atau prostaglandin, protease, IL-4, IL-13, maupun eotaksin. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Masih panjang, kemudian ada eosinofilia. Eosinofilia apa? Eosinofilia ini eosinofil yang tinggi. Fungsinya apa? Pada kasus alergi ya. Pada infeksi atau infestasi parasit cacing itu biasanya eosinofilnya tinggi. Makanya saya tanyain tadi selain alergi apa? Infeksi cacing. Jadi ini baca aja semuanya. Kalau enggak ngerti bisa lihat YouTube saya. Kemudian dia bisa merangsang pengeluaran histamin ya. Kemudian selain itu dia sering pada kasus-kasus kondisi alergi. Jadi pada orang-orang yang gatalan itu biasanya ada semua tinggi. Pada orang yang alergi makanan, kamu lihat cek hitung jenisnya, nanti eosinofilnya akan tinggi. Di eosinofil, dia ini punya banyak reseptor dari GM-CSF, IL-5, ada reseptor terhadap imunoglobulin E. Jadi kalau ada orang alergi, itu akan mengeluarkan imunoglobulin E, ditangkap oleh eosinofil. Kalau ketangkap imunoglobulinnya oleh eosinofil, dia akan merangsang eosinofil untuk mengeluarkan histamin, mengeluarkan kation protein, mengeluarkan Charcot Leyden, ya, mengeluarkan apalagi ini biasanya dikencing keluar ya, Charcot Leyden kristal, mengeluarkan peroksidase, mengeluarkan neurotoksin. Makanya pada orang gatel itu atau infeksi itu sering keluar ini nanti. Kita lanjut, ini bisa dibaca. Kemudian netrofilia. Di netrofilia ini netrofilnya tinggi sekali, lebih dari 7.000. Biasanya pada infeksi bakteri akut, keracunan bahan kimia, logam berat, misalkan merkuri dan lain sebagainya. Bisa juga dipicu oleh infeksi Streptococcus beta hemolyticus dan lain sebagainya. Ayo dimunculkan dulu videonya. Ini banyak yang nggak muncul ini di depan-depan saya. Nur Anissa, Siti Nur Aziza, Oktaviani baru muncul, Juliana Ridwan belum muncul ini. Terus ada lagi neutrofil segmen. Jadi neutrofil segmen itu seperti ini, ya, bentuknya seperti kacang ini ya. Banyak intinya panjang. Di situ bisa mengeluarkan MPO, gelatinase, lisozim. Ini fungsinya menghancurkan sel yang sudah terinfeksi bakteri agar jebol. Elastase ini bisa fungsinya kalau pada pasien yang demam berdarah ini bisa dikeluarkan sehingga sel darah pembuluh darah menjadi leakage, akhirnya cairan dari pembuluh darah bisa keluar, orangnya bisa terjadi shock dan lain sebagainya. Nanti kalau nggak ngerti bisa diskusi sama saya lagi karena waktunya cuma 45 menit. Ini lebih dari 45 udah. Kemudian rangsangan yang menimbulkan netrofilia ini contohnya apa saja? Contohnya pada infeksi ringan, kemudian infeksi bakteri yang ringan, terkadang itu juga pada infeksi yang berat. Ya, saya slide lagi. Limfositosis. Nah, limfositosis itu berarti limfositnya banyak sekali, peningkatan lebih dari 8.000 ya. Biasanya pada infeksi virus ya. Kemudian contohnya virusnya apa? Morbili, mononukleosis infeksiosa. Pada TBC itu bisa terjadi limfositosis, sipilis maupun pertusis. Ya. Saya juga ini nanti kalau di ujian pada infeksi kronis apa saja terjadi limfositosis, contohnya apa saja. Nanti ada pertanyaan, jawabannya tuberkulosis, sifilis, pertusis, infeksi DBD. Yang mana kalian jawab? DBD, seperti itu. Biasanya kecuali apa DBD jawabannya. Ya. Kemudian kelainan limfoproliferatif, jadi leukemia lagi. Ya. Kemudian ada monositosis, jadi monositnya tinggi sekali, lebih dari anak-anak lebih dari 800, kalau orang dewasa lebih dari 750 per mikroliter. Kenapa kok bisa seperti ini? Pada kasus ini biasanya.
Kalau kalian periksa DL ternyata imunitasnya tinggi sekali, mungkin penyakit apa ya? Nah, kemungkinan leukemia, SLE, RA, kemudian apalagi infeksi bakteri, virus, kemudian protozoa maupun jamur. TBC juga bisa terjadi monositosis. Ini fungsinya. Limfosit itu punya nilai prognostik, nilai meramalkan berat atau tidak, atau aktif atau tidak TBC tersebut. Nah, ini perbandingan jumlah monosit dengan limfosit itu kurang dari 1:3 pada orang yang TBC yang inaktif. Kalau lebih dari 1:3 berarti TBC-nya itu aktif. Ini nanti bisa jadi riset. Neutropenia, jadi neutropenia kurang dari berapa nih? Kurang dari 3.000 per mikroliter. Gangguannya, penyebabnya apa saja? Gangguan sumsum tulang. Neutropenia kan neutropenia rendah, ya. Namanya anemia aplastik. Kemudian penyebab yang idiopatik atau tidak diketahui, infeksi virus, jamur, protozoa, dan lain sebagainya. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjut. Izin bertanya, Bapak. Ya. Kalau semisal terkena nyamuk malaria gitu, apakah ada pengaruh ke sel darah merah atau sel darah putih, Bapak? Kalau terkena apa? Penyakit malaria, nyamuk. Kok nyamuk? Malaria itu penyebabnya adalah Plasmodium. Jadi vektornya adalah nyamuk. Ya, mempengaruhi nanti. Mempengaruhi. Lihat derajat dari Plasmodium falciparumnya. Plasmodium falciparum itu hidupnya ada di sel darah merah. Kebetulan itu penelitian saya waktu S2 kemarin, malaria. Jadi dia mempengaruhi. Jadi biasanya malah dia terjadi anemi, kemudian terjadi leukositnya juga tinggi. Macam-macam tergantung nanti kasusnya. Ada lagi? Kalau enggak, saya lanjut. Saya lanjut ya. Ada limfopenia. Limfopenia itu limfositnya rendah. Ya, kalau pada dewasa kurang dari 1.000, kalau anak-anak kurang dari 3.000. Hati-hati biasanya pada penyakit limfoma Hodgkin, ya. Limfoma Hodgkin itu turun sekali. Kalau ada pemecahan DL ternyata limfositnya limfositnya rendah sekali, curiga ke Hodgkin disease atau sarkoidosis, ya. Kemudian pada kasus-kasus yang infeksi virus demam berdarah itu biasanya terjadi limfopenia. Kemudian penghancuran dari kasus radiasi juga bisa menyebabkan itu. Pemakaian kortikosteroid, nah itu bisa menyebabkan limfopenia. Eosinofenia dan lain-lain. Berarti eosinofilnya sangat rendah. Seberapa rendahnya? Kurang dari 50 per mikroliter. Biasanya pada pasien-pasien yang stres, kebakaran, pasien perdarahan, infeksi berat, itu seperti itu. Kemudian gangguan di korteks adrenal, dan obatan dengan kortikosteroid itu bisa menyebabkan eosinofenia. Kemudian lanjut lagi ya, gangguan platelet atau trombosit. Tadi kan sel darah putih sudah, sel darah merah sudah, sekarang patofisiologi pada darah di trombosit. Nah, apa saja manifestasinya? Abnormal bleeding time, jadi perdarahannya memanjang. Ya, kalian kan akan sering melakukan ini. Kenapa kok bisa memanjang ABT-nya? Karena gangguan di pembekuan darahnya. Ya, gangguan dari trombositnya. Trombosit itu fungsinya adalah di pembekuan darah. Kok bisa? Gangguan dari pembuluh darahnya bisa, gangguan dari bentuk plateletnya bisa, gangguan dari fungsi dari trombositnya juga bisa. Seperti itu. Apalagi yang bisa menyebabkan obat-obatan seperti indometasin maupun aspirin. Makanya kalau ada orang yang mau operasi ditanya, habis minum obat-obat seperti aspirin enggak? Kalau habis minum obat seperti aspirin tidak boleh operasi dulu. Jadi, kenapa kok ABT naik? Ada kelainan pembuluh darah, kelainan konstriksi dari pembuluh darahnya, gangguan trombosit, gangguan perlekatan trombosit atau adesi trombosit, gangguan pelepasan ADP oleh trombosit, gangguan agregasi atau penempelan trombosit, dan gangguan PF3. Apa itu PF3 nanti dan lain sebagainya kita jelaskan. Ini contoh penyakitnya, trombositopenia. Pada pasien-pasien yang trombositnya rendah ini biasanya seperti ini. Ya, trombositnya turun, kemudian akhirnya gampang perdarahan. Perdarahan spontan. Ini namanya ITP ya, idiopatik trombositopenia purpura. Ini purpura, perdarahan kecil-kecil sangat banyak sekali. Ya, bentuknya reddish purple, merah keabu-abuan atau blood sea rash.
rasio bintik-bintik itu loh, res yang bintik-bintik. Biasanya pada pasien leukemia, gangguan radiasi, autoimun atau ITP biasanya. Kalau nggak gitu di IC, disseminated intravascular coagulation. Catat aja kalau nggak ngerti. Lebih enak itu dengerin saya kuliah daripada baca sendiri. Pasti bingung. Pasien-pasien yang trombositopenia, trombositnya rendah ini bentuknya seperti ini. Mematikan bila trombositnya kurang dari 10.000. Pada demam berdarah kurang dari 10.000, bahaya, bisa mematikan perdarahan di otak dan jantung dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Bisa lebam ini ya. Bisa terjadi perdarahan bila trombositnya kurang dari 50.000. Pada pasien yang demam berdarah kurang dari 50.000 bisa perdarahan. Normalnya berapa? Normalnya 150 sampai 400.000 ya. Ini gambarnya. Kemudian CT abnormal, jadi clotting time, pembekuannya tidak normal. Kok bisa? Biasanya karena gangguan dari atau defisiensi atau kekurangan faktor 8, faktor 9, kemudian pasiennya dapat heparin, kemudian ada circulating antikoagulan seperti aspirin tadi. Kalau thrombin time itu adik-adik nanti juga akan diajari cara meriksanya, ya biasanya dilakukan oleh teman-teman perawat ya, memanjang pada hipofibrinogenia. Jadi pada kasus yang fibrinogennya rendah itu biasanya thrombin time-nya meningkat, kadar FDP-nya meningkat, fibrinogen depositnya tinggi, ya. Kemudian ada heparin, heparin itu anti pembekuan darah, itu bisa menyebabkan thrombin time-nya meningkat. PPT, nanti kalian juga ingatan meriksa PPT. Kenapa kok PPT harus perlu diperiksa? Biasanya kalau adik-adik diminta oleh dokter bedah saat akan melakukan pembedahan. Kapan dia akan meningkat memanjang? Pada saat kurangan faktor 5, faktor 7, faktor 10, 2 dan 1. Ya. Dapat terapi heparin atau kurang vitamin K. Jadi nanti plasma protrombin atau pembekuan darahnya atau PPT-nya itu akan terganggu. Kemudian ada KPTT. Apa itu KPTT atau APTT? KPTT itu adalah sama seperti pemeriksaan dari pembekuan darah tadi. Kalau KPTT itu ya KPTT itu Kauloin partial thromboplastin time test. Kalau APTT itu activated partial thromboplastin time test. Fungsinya apa? Saat mau operasi ini harus dicek agar saat operasi tidak terjadi perdarahan yang luar biasa. Memanjang kapan? Kalau kurang faktor 1, 25 sampai 12 yang saya sebutkan ini. Sama ada heparin atau aspirin di tubuhnya. Jadi saat mau periksa ini harus ditanya dulu habis minum obat apa saja. Nilai normalnya thrombin time itu 15 sampai 20 detik ya, diingat-ingat ya. APTT 30 sampai 45 detik, PPT 11 sampai 13 detik ya. Sama tiap itu punya nilai yang berlainan ya. Karena itu harus pakai plasma kontrol. Jadi sudah diajarkan ya pasti. Kemudian hemofilia A. Apa itu hemofilia A? Dia diturunkan secara terikat pada kromosom seks ya, X-linked resesif. Jadi kalau banyak muncul itu pada pasien-pasien yang laki-laki ya hemofilia. Kalau pada pasien perempuan biasanya letal dari awal, itu mati dari awal. Kemudian hemofilia A itu kurang faktor 8C. Ya, kemudian banyak sekali pada laki-laki, kalau pada perempuan biasanya karier, jadi XH kecil atau XH besar. Jadi anaknya nanti kalau perempuan itu karier, anaknya bisa terkena hemofilia laki-lakinya. Hemofilia tipe A seperti apa? Ini seperti ini, nggak ngapa-ngapain dia bisa muncul ini perdarahan di pantatnya, kelamaan duduk bisa merah, seperti itu, ya. Jadi ada perdarahan tipe spontan, ya, kemudian kesenggol sedikit berdarah, misalkan itu pacarmu ciuman aja bibirnya langsung berdarah, ya, di mulutnya itu langsung berdarah, ciuman itu langsung merah bibirnya. Tiba-tiba terbentur bangku ada sendinya atau dengkulnya langsung berdarah atau merah seperti ini. Tiba-tiba stroke, ya seperti itu. Beraknya warna ada darahnya seperti itu. Kemudian kurang faktor 8 ini biasanya kurang dari 1% itu berat, biasanya meninggal kecil ya. Biasanya. Kemudian 5 sampai 20% itu biasanya ringan.
Memeriksanya, hemofilinya ini PTT meningkat, CT meningkat, kemudian defisiensi faktor 8. Ini dicatat aja, bisa keluar. Ini sudah patokan. Kemudian terapinya apa? Ya sudah, menghindari trauma. Kalau ada perdarahan diberhentikan dengan obat atau dengan obat tekan. Kemudian ini diberi FFP, ini sel plasma yang ditransfusikan, atau kriopresipitat ataupun faktor 8. Ini akan diajarkan saat kalian belajar di imunohematologi dan bank darah. Kemudian ada Christmas disease. Nah, Christmas disease apa? Hemofilia tipe B. Ya, hampir sama seperti hemofili tipe A, tapi ini defisiensinya faktor 9. Nanti tugas kalian apa sih Christmas disease itu? Penasaran saya. Bedanya apa sih sama tipe B? Kemudian pemeriksaannya apa saja kalau tipe hemofilia tipe B? Ini yang memeriksakan kalian. APTT meningkat, CT meningkat, kemudian gangguan atau kekurangan pada faktor 9. Ya, seperti itu. Itu Christmas disease. Kenapa kok ceritanya jadi Christmas? Nah, itu nanti ada ceritanya, kalian harus cari. Kemudian terapinya diberi faktor 9 konsentrat. Bagaimana cara mendapatkan faktor 9 konsentrat? Caranya adalah kalian memisahkan kalian melakukan transfusi pada orang, kemudian dipisahkan dari sel darah merahnya sama plasmanya. Plasma dipisah lagi menjadi faktor-faktor pembekuan darah. Ada faktor 1 sampai 12. Jadi nanti faktor 9-nya yang dipisahkan jadi tersendiri. Jadi nanti kalau ada pasien yang hemofili tipe B, tinggal dimasukkan ke pasien tersebut. Bisa melalui infus dan lain sebagainya. Atau rekombinan. Bagaimana faktor 9 rekombinan? Ini nanti caranya dengan membuat antibodi monoklonal. Kemudian hemofilia tipe C. Apa itu hemofilia tipe C? Tadi kan faktor 8, 9. Kalau tipe C berarti defisiensi faktor 11. Ya, biasanya pada orang-orang Yahudi ya. Biasanya kalau cabut gigi bocor terus perdarahan terus. Jadi darahnya mancur terus. Biasanya labnya ditemukan APTT-nya itu meningkat. Ya, ini jarang di Indonesia karena banyak di negara Israel. Kemudian ada BWF, von Willebrand syndrome. Ya. Von Willebrand syndrome itu faktor 8 fungsinya menurun. Tadi kan kalau hemofilia tipe A itu faktor 8, jumlahnya kurang. Kalau VWF itu aktivitas faktor 8-nya menurun dan fungsi trombositnya juga abnormal. Ini ada faktor 8-nya. Pemeriksaannya seperti apa labnya? Biasanya PTT, APTT, dan sebagainya itu memanjang. Gangguan adhesi dari trombosit, ini nanti kalau kalian sekolah lagi diajarkan bagaimana adhesi trombosit itu terjadi. Kemudian agregasi terhadap trombosit terhadap ristosetin menurun. Mungkin kalian mau membuat penelitian tentang ini, silahkan. Dan APTT-nya memanjang. Dan ada juga yang normal. Kemudian gangguan vitamin K, kekurangan vitamin K. Vitamin K ini kan termasuk vitamin larut dalam lemak. Ya, apa saja yang larut dalam lemak? Tugas kalian. Nanti cari, tulis tangan, kumpulkan ke satu orang. Kemarin belum ya. Kemudian vitamin apa yang larut dalam air? Itu tugas kalian. Bagaimana cara mendapatkan vitamin K? Bisa dari suplemen, bisa dari normal flora. Makanya orang nggak boleh banyak minum antibiotik karena di tubuh kita, di usus besar kita itu ada normal flora yang fungsinya memproduksi vitamin K. Siapa saja itu? Bacteroides fragilis dan Escherichia coli. Dalam kondisi yang normal atau jumlahnya tidak terlalu banyak, dia bisa membantu produksi vitamin K. Fungsinya apa vitamin K? Sintesis faktor 2, 7, 9, dan 10 di liver. Kalau defisiensi, kenapa? Penyebabnya? Penyebabnya bisa dietnya kurang, atresi bilier, mencret, tidak bisa menyerap ususnya, antibiotik yang banyak, HBN atau hemorrhagic disease of the newborn, kemudian ibu hamil menyusui dengan minum obat antikonvulsan atau anti kejang ya, kemudian minum tetrasiklin yang tidak terkontrol. Ini biasanya orang-orang desa ini banyak minum super tetra, sulfonamid, aspirin dan lain sebagainya ya. Kemudian defisiensi vitamin K ini bisa menyebabkan defisiensi faktor ini tadi, sehingga PTT ini ya faktor 2, 7, 9, 10
PPT memanjang, APTT memanjang. Kemudian ada gangguan satu lagi di patofisiologi sistem pembuluh darah ini, atau sel darah ini, sistem darah, yakni ini yang diturunkan itu herediter namanya, defisiensi alfa 2 antiplasmin, defisiensi PAI ya, plasminogen activating factor, inhibitor, sama kelebihan PAF, plasminogen activating factor. Ya, seperti itu. Sehingga gangguan-gangguan tadi bisa menyebabkan fibrinolisis meningkat. Jadi kalau ada perdarahan tidak bisa membeku. Kemudian ada kasus lagi, equilibrium, di mana kasus fibrinolisis meningkat ini pada kasus konsumsi faktor pembekuan yang berlebihan. Misalnya pada kasus DIC. Apa itu kasus DIC? Nanti tugas kalian ya. Disseminated intravascular coagulation namanya. Coba nanti penyebabnya apa dicari tahu ya. Nanti dikumpulkan juga. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iya, Siti Nur Aziza dari Malaysia, silakan. Izin bertanya. Apakah saat reagen keluar dari kulkas itu kan dingin Pak suhunya? Lalu dilakukan pemeriksaan PT dan APTT. Itu apakah mempengaruhi hasilnya memanjang atau tidak, Pak? Nah, sekarang saya tanya, reagen itu pemakaiannya pada suhu berapa? Sudah membaca petunjuknya? Jadi semua alat reagen itu punya kondisi yang ideal untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi tiap vendor itu memiliki suhu yang berbeda-beda. Kalau misalkan vendornya itu minta suhunya sekitar suhu ruangan, ya jangan dingin langsung dikeluarkan. Seperti itu. Vendornya harus dibaca itu, keterangan dari vendor. Jadi kalau adik-adik di sini mau melakukan pemeriksaan laboratorium dan ada reagen, itu dibaca dulu yang lengkap. Ini reagennya aktif bagus itu pada suhu sekian sampai sekian, penyimpanannya suhu berapa sampai berapa, pemakaian alatnya ini harusnya pakai alat yang apa, dan lain sebagainya. Saya nggak bisa ngomong itu harus suhu yang mana, tapi sesuai dengan vendor, karena tiap vendor membuat reagen itu bermacam-macam. Gitu. Biar akurat, ya pakai kriteria yang ada di petunjuknya, petunjuk dari reagen tadi, penggunaan reagen. Ada lagi? Pak, terima kasih. Sama-sama. Kalau tidak ada, nanti materi saya upload ya. Ada lagi pertanyaan? Tugasnya dikumpulkan ya, Dek. Saya mau ada ngasih kalian kuliah lagi, tapi kalau kalian nanti malam tidak repot. Repot nggak? Ada yang masih repot pacaran atau apa? Baik? Apa baik? Ya, Mau Pak. ngomong apa? Enggak, gimana teman-teman? Nanti diskusi aja sendiri, enggak apa-apa di grup. Saya tunggu. Kalau enggak repot, nanti saya mau diskusi juga di Zoom, tapi saya ini harus ke Surabaya. Ini saya di Sidoarjo, saya harus balik lagi ke Surabaya. Saya stop share dulu ya. Ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Iya, tampilkan wajahnya semuanya, karena ini saya rekam. Saya mau tahu siapa aja yang foto aja. Yuk, yang belum. Silakan tanya, langsung ngomong. Apa penyebab penyakit bisul di kepala? Terus apakah gitu gak ngenain ke sel darah di otak, Pak? Beda deh, jadi bagus pertanyaannya. Bisul di kepala biasanya bakteri Streptococcus, Staphylococcus. Kalau kalian nggak bersih, kukunya panjang-panjang, hitam-hitam, garuk-garuk, ya, luka, akhirnya dia jadilah bisul di sana. Nggak bisa terinfeksi di otak. Ini masih ada scalp. Scalp itu ada batok kepalanya. Jadi masuk ke otak itu tidak langsung. Jadi harus lewat sistemik dulu baru masuk di otak. Seperti itu. Jadi di tubuh kita itu masih ada batok kepala ini yang fungsinya untuk melindungi kita kok. Aman masih. Tapi kalau ada infeksi di kepala, misalkan bentuknya tidak bisul, kok gembur gitu ya, kemudian bisa berdenyut, itu yang hati-hati. Seperti itu, Eka. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi?
Kalau tidak ada, saya akhiri. Tidak ada? Iya ya, sudah. Saya mau sholat. Nggak ada lagi pertanyaan? Marinta? Ayu Dwi? Bapak. Nggak ada. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ini yang tidak hadir ini kelihatan loh di rekaman Zoom saya, karena saya recording. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.